Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Ya, kita lanjutkan analisa teknikal ya di saham yang sudah gua hitung harga wajarnya, yaitu ada saham Arna, Harum, SMDE, dan SRTG. Nah, dari keempat saham ini gua mulai dari saham karena memang pernah gua hitung secara harga wajar itu di tanggal 27 Juni ya, itu di harga wajarnya di 884. Nah, harga optimisnya itu gue belum menemukan harga tertingginya, tapi di Stockbit analisnya itu 1250. Bagaimana harga Arna hari ini? Itu memang sejak gua analisis memang sudah turun ya dari sekitar harga 990, sekarang ditutup di harga 970. Nah, kemudian bagaimana proyeksinya untuk support terkuat Arna memang di 955, kemudian untuk resisten terkuatnya Arna itu ada di eh, harga 1000 ya untuk Arna. Bagaimana pergerakan garis MACD? MACD memang sekarang mulai bersilangan dan eh, menunjukkan sinyal berbalik arah ke atas, kemudian stokastik juga menunjukkan sinyal sudah naik ke atas, tetapi memang sudah condong ke arah bawah, artinya ada penurunan. Tentu saja, jika diartikan di candle, saham Arna memang belum mampu menembus harga di 1000. Memang sudah mencoba menembus tapi gagal break. Jadi secara jangka menengah karena memang masih aman di harga 900-an ya. Karena memang support terkuatnya di 955 dan saat ini berada di garis di atas garis EMA 150 dan masih di antara garis EMA 50. Untuk misalkan kenaikan ARNA apakah bisa kembali ke harga 1100-an? Kemungkinan masih bisa ya. Kalau misalnya kita tarik marginnya itu sekitar 13%. Apa yang dilakukan asing terhadap saham ARNA? Asing memang seminggu terakhir dan 2 minggu terakhir adanya distribusi besar melepas saham ARNA. Kemudian broker-broker, kita lihat ya, broker-broker A, YP, CC, kompak untuk akumulasi, tetapi ada BK, YU, dan KIJP adanya distribusi. Secara persentase memang adanya keseimbangan antara distribusi dan akumulasi, tetapi jika dilihat dari asing, asing banyak keluar dari saham Arna. Kita lihat aja dari bulan Juni memang cenderung untuk turun melepas saham Arna, karena memang di awal tahun itu sudah naiknya cukup banyak ya. Ya, sekarang bersifat koreksi saja. Kita lihat secara seasonality. Untuk saham Arna memang probability naiknya di bulan Juli 57%, yang cukup kecil. Agustus di 33 dan September 17. Artinya menurut gue secara seasonality bisa wait and see dulu ya, menunggu di Agustus atau September untuk serok. Kemudian Oktober bolehlah kita apa namanya, rencanakan untuk take profit, atau secara jangka panjangnya di bulan Februari ataupun bulan April itu kenaikannya cukup tinggi untuk saham Arna. Nah, untuk saham ini kemungkinan akan cenderung sideways untuk saham Arna. Kemudian kita lanjut ke saham Harum. Saham Harum sebelumnya telah gue proyeksikan jika memang mampu menembus resisten terdekatnya di 1535. Nah, ini sekarang memang sudah break kemungkinan untuk bisa menembus dan meneruskan kelanjutan kenaikan ke harga 1800. Nah, secara jarak memang jauh ya dari harga 1500 ya, 35 ke 1800 itu punya margin sekitar 16%. Tapi bisa dilihat dari garis IHS MACD itu sudah mengarah ke atas, kemudian stochastic SRP juga sudah kuat mengarah ke atas. Artinya setelah di bottom di harga 1300-an dan sekitar 1300 dan 1400, adanya saham Arna ini memang cenderung untuk bisa menutup gap terkecilnya itu ya di 1800-an. Secara garis itu di bawah EMA 50 dan garis EMA 150 ya adalah martin memang cenderung untuk bersifat jangka panjang masih
berada di bawah pergerakannya atau memang cenderung bergerak di harga 1.300 sampai 1.500-an seperti itu. Proyeksi dari broker summary ya untuk saham Harum dari broker ya adanya akumulasi dan distribusi cukup seimbang apa yang dilakukan oleh asing. Asing memang cukup keluar 2 hari terakhir ini cukup banyak seperti 4 hari sebelumnya adanya akumulasi cukup besar juga. Jadi memang pengeluaran sekarang masih distribusi itu cukup seimbang dengan masuknya dana yang di hari-hari sebelumnya. Kemudian bagaimana proyeksi ke depannya? Kita lihat secara seasonality untuk saham Harum ini. Saham Harum probability di bulan Juli itu sebesar 57% ya. Dan yang paling besar itu di bulan Desember sebesar 83% dan Januari 86%. Nah, ini juga bagus untuk proyeksi-proyeksi kita jual ya, karena kalau kita lihat di awal tahun emang lumayan cukup naik ya dibandingkan harga sekarang. Kalau kita lihat ya kan sudah turun sekitar 45%-an ya, nih, bahkan 50%-an dari awal tahun. Berarti harga sekarang cukup bottom karena memang setelah menembus eh, apa namanya support terkuatnya di 1.500, kemudian break di 1.360, kemudian sekarang break lagi nih di support yang pernah jadi support kuatnya di 1.545. Memang adanya penurunan dari saham ini sebesar 2%, yaitu tadi adanya distribusi dari saham dari pihak asing ya, seperti itu. Masih bisa hold, masih bisa take profit, masih bisa. Karena memang probability di bulan Desember itu cukup bagus. Saham ini proyeksi harga wajarnya memang di harga 1.800-an ya. Atau kita jika tarik ke harga 1.800 itu sekitar punya margin 23% dengan proyeksi dapat menutup gap ini. Itu untuk saham Harum. Kemudian selanjutnya ada SMDR. Nah, ini cukup menarik ya saham SMDR. Kemarin gue berkali-kali bilang dan sampaikan bahwa gap ini pasti akan tertutup dan ini terbukti ya, terbukti dengan apa namanya sudah uptrend, kemudian perlahan memang menutup gap-nya. Ini masih berada dalam sinyal uptrend-nya, garis stochastic RSI juga memang kuat untuk mengarah ke atas, MACD juga sudah bersilangan dan mengarah ke atas. Nah, apa yang dilakukan Bandar pada saham SMDR ini? Nah, kenaikan 0,36% ini memang adanya distribusi Bandar, tapi kita lihat setelah seminggu dan 2 minggu terakhir ini adanya akumulasi banyak dari asing. Kemudian secara broker summary ya, dari dilihat jika data broker summary memang pada tanggal 21 ini adanya distribusi dari terbesar AHCC dan DR dan akumulasi terbesar ada di LG. Nah, adanya pergerakan uptrend ini ditandai memang untuk sinyal dapat apa namanya menutup gap di harga batasnya itu di resisten terdekatnya itu di 2.980 gitu. Itu proyeksi terdekatnya untuk saham MDR. Kemudian kalau dilihat seasonality, nya datanya apakah ada? Coba kita lihat. Nah, kenaikannya mungkin bisa diproyeksikan di Oktober dan Desember ya. Tidak ada yang di atas 80% ya. Tapi secara jangka menengah ya, ini bisa harus sempurna menutup gap ini ya. Karena memang perlahan-perlahan naik dan setelah sebelumnya perlahan-perlahan turun atau ARB. Kemudian yang terakhir yaitu ada Saratoga ya. Saham Saratoga telah gue hitung harga wajarnya di 5.600, tapi harga terdekatnya sekarang kan memang di harga 2.420 ya. Itu di harga 4 ribuan ya, di harga 4 ribuan.
Nah, apakah sudah pernah menyentuh harga 4 ribuan? Kalau kita lihat secara harga paling tertinggi di tahun 2022 itu ada di harga sekitar 3.900 ya, di harga 3.900 dan sekarang memang berada di harga 2 ribuan. Saham Saratoga ini juga apa namanya, ditandai dengan garis stochastic RSI sudah naik ke atas dan MACD sudah bersilangan untuk naik ke atas, tandanya kemungkinan untuk bisa uptrend naik melanjutkan proyeksi bisa menembus ke harga resisten terdekatnya yaitu di harga 2.610 ya. Kemudian tetapi secara jangka menengah memang masih berada di garis EMA 50 dan garis EMA 150. Apa yang dilakukan asing pada saham Saratoga ini? Nah, asing memang dalam 2 hari ini keluar cukup banyak. Kemudian jika dilihat dari broker summary, broker yang paling banyak distribusi saham ini itu ada Alfa dan Kakak. Tapi ada saham-saham broker yaitu SQ, UU, dan PD memang dalam skala kecil melakukan akumulasi. Jadi kenaikan untuk saham Saratoga diproyeksi masih bisa untuk berusaha menembus resisten terdekatnya di 2.610. Kemudian kita lihat secara seasonality. Dalam 7 tahun terakhir, kenaikan rata-rata yang paling tinggi itu di Oktober, November, dan Desember sebesar probability-nya di 67% dan di yang lainnya memang di bawah 60%. Ada kemungkinan untuk bisa menembus lagi ke resisten terdekat di 2.610 bisa kemungkinan. Kalau kita tarik yang garis keuntungan bagi teman-teman yang kemarin sudah beli di bottom 2.100, kita tarik ke resisten terdekatnya yaitu di 22% untuk profitnya. Itu proyeksi untuk saham-saham hari ini ada Arna, Harum, MSM, SMDE, dan Saratoga. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.